Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah biokonservasi ini. Tak lupa juga sholawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, juga rekan-rekan yang kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Nadia Fahira serta dua rekan saya Ella Nur Laila dan Witri Nur Andini. Di sini kita akan membawakan materi mengenai the legal foundation of conservation biology. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyimak videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan kebijakan sebagai kerangka untuk konservasi. Nah, yang pertama ini ada hukum antara ilmu konservasi dan kebijakan. Biologi konservasi adalah disiplin ilmu yang diberdayakan secara hukum. Jadi, itu mewakili komunitas ilmiah yang telah menerima hukum, kemudian insentif dan penguatan politik, kemudian budaya untuk pencapaian tujuannya. Nah, memang beberapa ini telah melangkah lebih jauh dengan menyebut biologi konservasi ini sebuah ilmu regulasi yang berusaha mengembangkan ilmiah standar yang dapat diterapkan pada kriteria peraturan dan kemudian untuk mengembangkan strategi manajemen untuk memenuhi standar tersebut. Nah, di mana di seluruh dunia ini tujuan dari biologi konservasi yaitu termasuk untuk pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan spesies yang terancam punah, kemudian konservasi, terus pengelolaan ekosistem yang semakin mapan dan diaktifkan oleh hukum. Nah, fenomena ini tidak hanya berbicara untuk nilai-nilai sosial yang kuat yang dimaksudkan untuk yang didukung oleh hukum-hukum dan melindungi, tetapi juga untuk hubungan erat antara ilmu konservasi dan kebijakan publik. Nah, di mana ada hukum lingkungan utama seperti US Endangered Species Act atau ESA tahun 1973 dan the United Nations Convention on the International Trade in Endangered Species atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah yang disingkat dengan CITES tahun 1973 ini, yaitu yang mendahului atau yang paling awal upaya organisasi untuk mendefinisikan disiplin. Nah, di sini ada Undang-Undang Lingkungan Global telah mempengaruhi dan berlanjut untuk biologi konservasi. Setidaknya ini dalam 3 cara. Yang pertama ini telah memberikan insentif hukum dan persetujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, ini telah menegaskan tujuan konservasi biologi dan mempengaruhi masyarakat untuk menghargai konservasi. Nah, yang ketiga, telah menyediakan lingkungan yang membutuhkan dan mempertahankan penelitian ilmiah, kemudian manajemen dan pemantauan sebagai fungsi dari kebijakan publik yang baik. Nah, di mana ilmu pengetahuan yang baik dan data empiris yang menyertainya itu diperlukan, tetapi hal itu tidak cukup. Nah, untuk mencapai biologi konservasi ini dengan tujuan untuk membendung kepunahan spesies dan degradasi ekosistem. Nah, di mana biologi konservasi ini sebagai suatu disiplin ilmu yang menegaskan bahwa para ilmuwan dapat dan harus mempengaruhi kebijakan publik. Nah,
di mana beberapa ini bahkan menyarankan bahwa mengidentifikasi ini sebagai seorang ahli biologi konservasi itu menyeratkan bahwa ilmuwan ini memiliki etika kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pengambil keputusan, pengetahuan, baik itu pengetahuan dan rekomendasi perspektif. Nah, selanjutnya ini ada istilah definisi, kerangka hukum, dan keterkaitan dengan kebijakan. Nah, secara global ada ribuan hukum lingkungan dan kebijakan yang sesuai yang mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, secara umum lingkungan hukum ini berakar pada 3 kerangka konseptual. Yang pertama ada hak etis, yang kedua ada kepentingan utilitarian, dan yang ketiga ini ada distribusi risiko yang adil. Nah, di mana hukum paling awal yaitu membahas penggunaan atau perawatan tanaman dan hewan yang berakar pada konsep hak etis. Nah, di mana di zaman kuno ini ada tradisi hukum Romawi, Cina, dan Yahudi terkait hewan atau ini terkait hewan yang dilindungi dari hal-hal tertentu yang berbentuk penganiayaan ataupun yang lainnya. Nah, meskipun niat hukum seperti ini khususnya terhadap hewan itu tidak diarahkan menuju konservasi yang konservasi yang kita pahami saat ini. Nah, melainkan menuju keadilan atau tradisi ini juga membangun dasar untuk memperlakukan makhluk non-manusia dan ekosistem ini sebagai subjek moral. Nah, kemudian untuk kategori kedua dari hukum ini yaitu adalah larangan terhadap penggunaan tumbuhan atau hewan yang ditemukan di properti pribadi, khususnya jika properti itu milik bangsawan. Nah, dalam beberapa hal ini, hukum ini juga peduli dengan hak, di mana khususnya ini adalah hak yang dilindungi, yaitu hak dari pemiliknya, kemudian menikmati lingkungan yang sehat, produktif, atau indah secara estetik. Nah, namun hukum semacam itu tuh mencapai ukuran perlindungan untuk spesies non-manusia, di mana hak yang mereka lindungi itu sendiri itu merupakan hak istimewa, yaitu hak ekspresi istimewa, bukan ekspresi konservasi. Nah, sehingga hukum ini tuh berakar pada kepentingan utilitarian. Nah, kemudian untuk kategori ketiga dari hukum lingkungan ini berfokus pada kesetaraan distribusi risiko. Nah, di sini keadilan lingkungan dan persimpangannya ini dengan hukum-hukum hak sipil yang memberikan kerangka untuk mencegah distribusi risiko lingkungan yang tidak merata dan juga kerugiannya. Nah, dengan fokus pada peran status sosial ekonomi bersama dengan ras. Nah, selanjutnya dalam pemerintahan demokratis seperti Amerika Serikat, hukum ini didasarkan pada konstitusi, dokumen sentral yang menguraikan hak-hak dasar dan hukum dasar dan dilaksanakan melalui kebijakan khusus. Nah, untuk lebih spesifik untuk konteks ini, di mana hukum lingkungan cendekiawan James Salzman dan Barton Thompson ini mendefinisikan bahwa hukum lingkungan dan kebijakan ini sebagai penggunaan otoritas pemerintah untuk melindungi lingkungan alam dan kesehatan manusia dari dampak pencemaran dan pembangunan. Nah, kemudian hukum secara spesifik bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan memperkuat persetujuan nilai-nilai dengan menetapkan aturan normatif yang harus dimiliki setiap orang, yaitu mengikuti atau menghadapi hukuman. Dan di mana lingkungan dan alam hukum sumber daya ini sering mendorong upaya konservasi yang sedang berlangsung dan perlindungan untuk lingkungan. Tetapi agar efektif, hukum pada akhirnya harus dilengkapi dengan kebijakan petugas yang mendukung dan memperjelas niatnya. Nah, kemudian di panggung global ada kerjasama internasional melalui internasional hukum konservasi ini sangat penting untuk konservasi dunia. Nah, di mana saat ini tuh terus berkembang hukum konservasi internasional yang dirancang untuk memberdayakan upaya konservasi dunia.
Nah, namun hukum dan perjanjian internasional ini sendiri selalu mengalami kendala. Nah, hal ini berdasarkan sifat keberagaman negara ataupun bangsa. Nah, di mana perjanjian konservasi internasional ini seringkali diturunkan ke pendekatan penyebut yang paling tidak umum, yaitu di spesies dan perlindungan habitat. Nah, kemudian untuk lebih jauhnya, bahkan hukum konservasi internasional ini menjadi tidak berarti tanpa adanya penegakan nasional dan lokal. Nah, di mana keterlibatan ahli biologi konservasi ini sangat diperlukan pada semua tingkatan ini. Dengan demikian, partisipasi ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya ada hukum konservasi dasar di Amerika Serikat. Nah, undang-undang yang menangani masalah konservasi ini beragam. Yang paling kuat dan efektif di antara mereka ini adalah yaitu karakteristik yang sekarang, yaitu yang umum di lingkungan hukum negara individu negaranya itu sendiri di seluruh dunia. Nah, di mana banyak hukum yang berlaku untuk topik yang menjadi perhatian konservasi, seperti kehutanan, tanah, air, ikan, dan satwa liar. Nah, kemudian juga pertanian dan taman. Nah, terkadang undang-undang ini dikenal secara kolektif sebagai hukum sumber daya alam, yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan lahan dan perlindungan satwa liar. Nah, meskipun beberapa federal alam hukum sumber daya ini ada lebih banyak negara bagian hukum yang mewakili berbagai penggunaan dan perlindungan sumber daya preferensi berdasarkan kepentingan negara. Nah, kemudian ada contoh hukum konservasi dasar di Amerika Serikat. Nah, di mana ini ada Undang-Undang Kebijakan Lingkungan tahun 1969 atau ada disingkat dengan NEPA. Nah, NEPA ini adalah National Environmental Policy Act. Dan yang kedua ada US Endangered Species Act of tahun 1973 yang disingkat dengan ESA. Nah, di mana NEPA dan ESA ini disahkan dan diberlakukan secara terpisah, tetapi sering berinteraksi secara legal, telah mengubah praktik secara radikal dan penegakan nilai konservasi di Amerika Serikat dengan meniru di seluruh dunia. Nah, ini mengapa kedua hal ini disebut sebagai dasar hukum dari konservasi. Nah, di mana kedua hal ini juga atau kedua undang-undang hukum ini sering dianggap campuran hukum dan peraturan sumber daya alam hukum lingkungan yang berupaya untuk mengekang atau mengatur dampak lingkungan negatif seperti polusi. Nah, selanjutnya, undang-undang ini telah mensyaratkan polusi atau degradasi lingkungan dievaluasi dalam konteks fungsi ekosistem. Ini ada pada NEPA. Nah, kemudian mendukung intrinsik dan nilai non-ekonomi untuk sumber daya dan makhluk non-manusia, yaitu pada NEPA dan ESA. Nah, menekankan status spesies individu dan menegaskan bahwa kepunahan tidak diinginkan berada pada ESA. Nah, kemudian dinyatakan bahwa sumber daya terbarukan harus dikelola secara berkelanjutan dan yang harus diperhatikan oleh para pengelola sumber daya yang tak terbarukan ini memperhitungkan konsekuensi permanen dari manajemen tindakan saat ini, yaitu dari terdapat dalam NEPA. Nah, kemudian juga
menyediakan dana federal untuk penelitian dan akuisisi habitat, yaitu pada ESA. Nah, disediakan warga dan LSM dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan litigasi terhadap agen federal pada ESA dan NEPA. Nah, dan yang terakhir, diberikan kekuasaan tambahan kepada lembaga untuk melindungi sumber daya, yaitu pada ESA dan NEPA. Nah, selanjutnya ada National Environmental Policy Act atau NEPA. Nah, di mana ada sejarah dan konten NEPA. Nah, pada tahun 1966, Profesor Publik Universitas Indiana, Amerika Serikat, yaitu Linton K. Cadwell, menerbitkan bahwa makalah yang berjudul Kemungkinan Administratif untuk Pengendalian Lingkungan. Nah, di mana dalam makalahnya ini menyarankan bahwa standar lingkungan kualitatif dapat memberikan koherensi administratif secara historis kurang alami kepada kebijakan sumber daya. Nah, di mana NEPA ini ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Richard Nixon pada tahun 1970, yaitu pada 1 Januari. Nah, ini merupakan awal yang cocok untuk apa yang kemudian disebut dengan dekade lingkungan. Nah, di mana NEPA ini menyatakan bahwa kebijakan nasional untuk lingkungan ini ditetapkan secara resmi sebagai kualitas atau prioritas nasional terkemuka, di mana NEPA juga mengungkapkan pesan inspirasional dan radikal. Nah, di mana di NEPA ini Cadwell ini mengamanatkan bahwa ada pernyataan rinci yang harus disertai. Nah, pernyataan rinci ini merupakan persyaratan yang menyebabkan perkembangan pernyataan dampak lingkungan atau EIS yang sekarang sudah dikenal untuk menjelaskan kemungkinan dampak lingkungan dari tindakan yang diusulkan oleh agen federal. Nah, kemudian di sini dapat dilihat untuk pernyataan terperincinya tentang konsekuensi ekologis dari tindakan mereka dan mempertimbangkan dampak ini dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mereka akan menjadi inti dari kekuatan NEPA. Nah, setiap pernyataan rinci ini harus menjelaskan yang pertama, dampak lingkungan dari tindakan yang diusulkan. Kemudian, yang kedua, efek lingkungan yang merugikan yang tidak dapat dihindari jika tindakan yang diusulkan ini dilaksanakan. Nah, yang ketiga ini adalah alternatif untuk tindakan yang diusulkan. Nah, yang keempat, hubungan antara penggunaan lingkungan lokal jangka pendek dengan pemeliharaan dan peningkatan jangka panjang produktivitas. Nah, yang terakhir, ini adalah komitmen sumber daya yang tidak dapat diubah dan diperbaiki yang terlibat dalam tindakan yang diusulkan. Nah, selanjutnya di mana NEPA ini unik di antara undang-undang lingkungan dan konservasi dalam beberapa hal. Yang pertama, NEPA ini lebih proaktif daripada reaktif. Nah, hal ini karena NEPA ini memaksa badan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari tindakan yang diusulkan sebelumnya. Nah, yang kedua, NEPA ini memaksa instansi pemerintah untuk secara eksplisit mempertimbangkan sumber daya non-ekonomi, kemudian memastikan bahwa konservasi akan dipertimbangkan dalam mengevaluasi usulan tindakan. Selanjutnya ada proses analisis dampak lingkungan NEPA. Nah, di mana terdapat 4 badan pengelolaan federal utama secara kolektif yang mengelola 95% dari kawasan. Yang pertama ini termasuk
Bureau of Land Management atau yang disingkat dengan BLM. Nah, BLM ini adalah atau juga disebut dengan Biro Pengelolaan Lahan. Kemudian ada yang kedua, Fish and Wildlife Service atau disingkat dengan USFWS. Nah, atau layanan ikan dan marga satwa. Yang ketiga ini adalah the National Park Service atau disingkat dengan NPS in the Department of the Interior, disingkat dengan DOI. Nah, di mana ini adalah Taman Nasional di Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah Forest Service atau FS in Department of Agriculture, atau Dinas Kehutanan di Departemen Pertanian. Nah, lahan ini dikelola untuk berbagai tujuan, termasuk untuk pelestarian dan rekreasi. Nah, di bawah wilayah daratan ini juga terdapat kekayaan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, yang sering menjadi permintaan untuk pembangunan. Nah, selanjutnya ada badan yang terlibat dalam tindakan federal. Nah, awalnya ini menilai proposal proyek untuk menentukan tingkat analisis yang sesuai di bawah NEPA. Nah, ada categorical equation atau disingkat dengan CE. Nah, di mana CE ini berlaku untuk setiap tindakan rutin yang telah ditentukan oleh agensi agar tidak menimbulkan efek individu atau kumulatif pada kualitas lingkungan manusia. Nah, yang kedua ini ada environmental assessment atau disingkat dengan EA, atau juga ada environmental impact statement atau yang disingkat dengan EIS. Nah, untuk contoh dari CE atau categorical exclusion ini mungkin rehabilitasi jalur hiking di dalam Taman Nasional. Nah, jika categorical exclusion ini tidak berlaku, maka badan ini harus menyiapkan environmental assessment untuk menentukan apakah tindakan yang diusulkan ini atau alternatifnya ini memiliki efek lingkungan yang berpotensi signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada environmental assessment. Nah, environmental assessment ini harus berisi apa? Yang pertama ada deskripsi yang jelas dan ringkas tentang tindakan yang diusulkan. Yang kedua, penjelasan rinci tentang lingkungan yang terpengaruh oleh tindakan yang diusulkan. Yang ketiga, penilaian tentang kemungkinan efek dari tindakan yang diusulkan. Nah, selanjutnya, ini ada evaluasi dampak lingkungan kumulatif dan jangka panjang yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif. Nah, selanjutnya ada penilaian risiko potensi kecelakaan yang kredibel. Nah, selanjutnya juga ada deskripsi dari hubungan tindakan yang diusulkan dengan rencana dan kebijakan penggunaan lahan federal, negara bagian regional, atau lokal yang berlaku. Dan yang terakhir, ini ada deskripsi singkat tentang alternatif yang masuk akal dan kemungkinan dampak lingkungan. Salah satunya ini diperlukan untuk tidak melaksanakan tindakan yang diusulkan yang disebut dengan alternatif tidak adanya tindakan. Nah, selanjutnya di sini ada proses dari environmental impact statement. Nah, yang pertama ini mengajukan izin aplikasi ke Badan Federal. Nah, nanti adanya tinjauan pendahuluan dari Badan Federal. Nah, selanjutnya kemudian tindakan ini juga perlu ditinjau secara lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada potensi dampak lingkungan yang signifikannya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti akan memposting NOI atau Notice of Intent dan scoping EIS yang formal. Nah, NOI ini mengidentifikasi lembaga yang bertanggung jawab jika tindakan ini melibatkan 2 atau lebih agensi. Nah, di mana satu agensi ini ditunjuk sebagai agen utama yang bertanggung jawab atas EIS dan menggambarkan tindakan yang diusulkan.
Nah, selanjutnya di mana badan utama ini akan mengumpulkan tim profesional lintas disiplin yang mampu menilai masalah ilmiah, sosial, ekonomi yang kemungkinan besar akan dibahas dalam EIS atau Environmental Impact Statement. Nah, di mana seorang pemimpin tim ini mengkoordinasikan aktivitas kelompoknya untuk menghasilkan EIS dalam pedoman dan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, kemudian juga mengumpulkan komentar dari anggota tim lain, lembaga lain, pakar, dan publik. Nah, untuk persiapan dari EIS ini membutuhkan kontak rutin antara badan utama dan pemangku kepentingan terkait lainnya, di mana ada identifikasi masalah publik atau pertemuan pelingkupan yang melibatkan publik di awal prosesnya. Nah, di mana badan tersebut ini akan mengidentifikasi studi yang ada atau yang diperlukan, kemudian juga menentukan peran semua badan yang terlibat, menentukan masalah lingkungan yang relevan, dan menjelaskan alasan dari proyek yang diusulkan. Nah, setelah selesai, badan utama ini akan menyiapkan rencana implementasi EIS dan memudahkannya untuk menghasilkan draft EIS atau disingkat dengan DEIS. Kemudian, badan utama ini melakukan tinjauan internal terhadap DEIS-nya. Kemudian menerbitkan pemberitahuan ketersediaan atau NOA, yaitu Notice of Availability. Nah, kemudian komentar publik tentang DEIS ini termasuk komentar yang diterima pada pertemuan publik, di mana DEIS ini disajikan dan dijelaskan, kemudian diterima atau dipertimbangkan. Nah, dan jika sesuai dimasukkan ke dalam revisi EIS. Nah, dari upaya ini, draft review dari EIS ini akhirnya disiapkan dan direview di dalam badan tersebut. Kemudian tersedia juga untuk umum, kemudian juga nantinya tuh akan mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam EIS akhir ini, diputuskan untuk apakah akan menerapkan tindakan yang diusulkan atau salah satu alternatif tersebut itu yaitu dengan tidak adanya penerapan tindakan yang diusulkan. Nah, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan NEPA. Nah, prosedur NEPA untuk penilaian lingkungan telah secara radikal mengubah pola dan proses pengambilan keputusan lembaga. Nah, sebelum NEPA, prakarsa lembaga ini besar, seperti membangun bendungan, kemudian juga melaksanakan penjualan kayu, atau membangun jalan di kawasan sensitif lingkungan. Dapat dilaksanakan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan dampak lingkungannya. Nah, sekarang tidak lagi demikian. Sejak adanya NEPA ini, ada analisis lembaga tentang dampak dan alternatif, ditambah dengan komentar dari publik, seringkali mengarahkan lembaga untuk mendesain ulang proyek mereka dengan cara yang tidak terlalu merusak lingkungan. Nah, kemudian secara khusus, maksud NEPA adalah untuk menyediakan ekosistem yang berfungsi, kemudian berkelanjutan dalam kualitas lingkungan jangka panjang. Nah, namun mekanisme ini tidak tingkat tertingginya, yaitu di mana di EIS biasanya disiapkan oleh satu unit administrasi dari satu badan federal seperti Staf Hutan Nasional di dalam Dinas Kehutanan. Nah, di mana beberapa ahli ini berpendapat bahwa NEPA akan menjadi lebih efektif ketika lembaga pengelolaan sumber daya ini dalam pemahaman dan komitmen mereka ini terhadap pendekatan pengelolaan ekosistem, terutama yang mengakui dan memasukkan dampak perubahan iklim.
Selain itu, NEPA mengamanatkan bahwa badan utama ini mengidentifikasi dan menginformasikan pemangku kepentingan, tetapi prosedurnya ini tidak selalu benar, melibatkan pemangku kepentingan sebagai mitra penuh dalam proses pengambilan keputusan. Nah, akibatnya dapat terjadi ketidakpuasan dengan hasil environmental impact statement akhir dan catatan keputusan yang menyertainya. Nah, peninjauan kembali memang memberikan jalan keluar bagi publik untuk mempersiapkan pengambilan keputusan lembaga yang buruk, terutama jika lembaga tersebut tidak menanggapi komentar substantif atau menyertakan pemangku kepentingan utama dalam proses pengambilan keputusan seperti yang diamanatkan. Selanjutnya di sini ada penerapan NEPA di negara lain. Nah, di mana pada saat ini NEPA telah ditiru oleh lebih dari 80 negara di seluruh dunia dan menjadi model penilaian dampak lingkungan atau AMDAL untuk lembaga global seperti Bank Dunia. Nah, beberapa negara pertama yang mengadopsi kebijakan dampak lingkungan ini yaitu pada tahun 1970-an, yaitu ada Australia. Kebijakan penilaian dampak lingkungan atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Yang selanjutnya ini ada Selandia Baru, yaitu proses perlindungan dan peningkatan lingkungan MARC. Kemudian ada Kanada. Nah, di Kanada ini ada proses penilaian dan peninjauan lingkungan federal atau Canada Environmental Assessment Act. Nah, selanjutnya, di mana sebagian besar negara di mayoritas dunia ini diminta untuk mengembangkan atau mengikuti proses AMDAL sebagai syarat untuk menerima bantuan dari lembaga bantuan pembangunan. Nah, prosedur AMDAL ini dianggap sebagai persyaratan dari atas ke bawah yang diberlakukan oleh organisasi eksternal yang seringkali terdapat penolakan dan kurangnya kemauan politik intrinsik dari para pemimpin di negara-negara ini, terutama mengingat persepsi bahwa penerapan prosedur AMDAL ini merupakan prasyarat untuk bantuan ekonomi. Nah, selanjutnya, selain itu, landasan hukum unsur-unsur proses AMDAL ini pada tingkat nasional ini masih lemah, terutama pencantuman partisipasi masyarakat dan kelengkapan dampak yang dinilai. Nah, saat ini proses AMDAL masih belum jelas di banyak negara. Namun, keinginan untuk perlindungan lingkungan dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan global ini telah memberikan fokus baru untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas AMDAL di seluruh dunia. Nah, pada pertemuan para pihak Komisi Ekonomi PBB ini untuk Eropa pada tahun 2017, konvensi penilaian dampak lingkungan dalam konteks lintas batas, yaitu konvensi ESPO. Nah, para peserta ini menekankan pentingnya penilaian lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk tujuan yang berfokus pada aksi iklim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai United States Endangered Species Act atau ESA. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai asal dan isi historis. The Endangered Species Act of 1973 atau ESA disebut sebagai strategi konservasi spesies terkuat dan terlengkap di dunia. ESA affirms dinilai keanekaragaman hayati dan nilai tindakan yang diizinkan di bawah ESA telah berkontribusi pada kelangsungan banyak spesies yang terancam punah dan bahkan pemulihan total beberapa spesies, seperti elang botak. Pada April 2019,
1.663 spesies asli telah secara resmi terdaftar di bawah undang-undang sebagai terancam atau hampir punah di Amerika Serikat. Meskipun ESA dapat dianggap sebagai salah satu bagian terkuat dari undang-undang konservasi, ia juga merupakan salah satu yang paling kontroversial, permusuhan yang bertahan lama, dan kritik yang melemahkan dari berbagai pemangku kepentingan. Pertama kali disahkan pada tahun 1966 sebagai Undang-Undang Pengawetan Spesies Terancam Punah, undang-undang asli diadopsi dengan sedikit kontroversi atau keriuhan dan kekuatan yang relatif kecil. Versi undang-undang ini membahas perlindungan untuk vertebrata asli Amerika Serikat, memberikan kewenangan hanya untuk pembebasan lahan sederhana untuk habitat, berfokus pada populasi di tempat perlindungan satwa liar yang ada. Tidak menciptakan program atau kekuatan hukum baru dan tidak jelas dalam bahasa dan maksudnya. Penerus langsungnya yaitu Undang-Undang Konservasi Spesies Terancam Punah tahun 1969. Tidak jauh lebih baik meskipun undang-undang tersebut memperluas defiasal dari fish atau satwa liar, memasukkan invertebrata dan melarang impor spesies asing yang terancam punah kecuali yang saintifik. ESA memberikan kewenangan utama untuk penegakan hukum kepada Departemen Dalam Negeri, Layanan Iklan dan Satwa Liar atau USFWS untuk kasus-kasus yang melibatkan spesies darat dan air tawar, dan ke National Marine Fisheries Service atau NMFS, kadang-kadang disebut sebagai NOAA Fisheries, dari Department of Commerce untuk spesies laut. Memperkenalkan konsep ditunjuk sebagai habitat kritis menjadi hukum lingkungan. Undang-undang juga mensyaratkan Badan Federal untuk tidak hanya melindungi spesies itu sendiri, tetapi juga tanah atau air tempat ia hidup. USFWS diberi wewenang untuk mengidentifikasi dan dalam beberapa kasus membeli habitat kritis tersebut dan untuk menghentikan aktivitas di habitat yang merugikan spesies, bahkan jika habitat tersebut dimiliki secara pribadi. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai daftar spesies dan proses penghapusan berdasarkan ESA. ESA memberikan tanggung jawab kepada USFWS dan NMFS untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah dan mengusulkan spesies ini untuk dilindungi melalui daftar proses. Namun, pencatatan sebenarnya biasanya dilakukan melalui konsultasi antar lembaga, karena ESA memberi wewenang kepada semua badan federal untuk memanfaatkan kewenangan mereka untuk memajukan tujuan undang-undang ini dengan melaksanakan program konservasi spesies langka dan spesies terancam punah. Ketika mempertimbangkan apakah akan mendaftar suatu spesies atau tidak, bukti itu ditinjau menurut AFI 5 analisis faktor, yaitu yang pertama ada kehancuran saat ini atau yang terancam, modifikasi, atau pembatasan habitat atau wilayah jelajahnya. Lalu yang kedua ada pemanfaatan berlebihan untuk tujuan komersial, rekreasi, dan ilmu pengetahuan atau tujuan pendidikan. Yang ketiga, penyakit atau predasi, ketidakcukupan mekanisme pengaturan yang ada, alam atau faktor buatan manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai penghapusan kontroversial kasus serigala abu-abu. Tuntutan hukum dapat digunakan untuk menantang keputusan pencatatan dan pencatatan berdasarkan ESA. Satu kontroversi mapan adalah mengenai usulan penghapusan daftar serigala abu-abu atau Canis lupus.
Sebagai anggota kelas 1967, kelompok itu spesies pertama diberikan perlindungan federal. Serigala abu-abu menderita penurunan populasi di seluruh rentang historisnya atau sebagian besar wilayah Amerika Serikat yang berdekatan karena penurunan populasi mangsa dan sering ditipu konflik dengan petani dan peternak. Nah, baik, di sini pada slide ini ada gambar peta distribusi. Nah, di sini menjelaskan bahwa rentang sejarah serigala abu-abu atau Canis lupus melintasi benua Amerika Serikat. Nah, di sini segmen populasi yang berbeda di pegunungan Rocky Utara dan Danau Besar Barat masih ada sampai sekarang. Populasi serigala abu-abu Meksiko di Amerika Serikat bagian selatan dianggap sebagai subspesies serigala abu-abu dan tidak dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar. Pada bulan Maret 2019, USFWS mengusulkan untuk menghapus serigala abu-abu di seluruh Amerika Serikat yang berdekatan, menandai ke-9 kali badan tersebut berusaha untuk menghapus serigala abu-abu sejak 2003. Upaya ini mengikuti inisiatif sukses oleh pada tahun 2017 untuk menghapus perlindungan bagi populasi terdaftar terakhir yang tersisa dari DPS. Yang tadi, yang gambar peta distribusi pegunungan Rocky Utara di Wyoming. Dalam mengelola spesies yang terancam punah atau terancam, USFWS atau NMFS harus mengidentifikasi dan melindungi suatu spesies habitat kritis. ESA mendefinisikan habitat kritis sebagai wilayah spesifik geografis yang berisi ciri-ciri penting untuk konservasi spesies yang terancam punah atau terancam dan yang mungkin memerlukan pengelolaan dan perlindungan khusus. Yang selanjutnya adalah mengenai penunjukan habitat kritis untuk spesies yang terdaftar. Dalam mengelola spesies yang terancam punah atau terancam, USFWS atau NMFS harus mengidentifikasi dan melindungi suatu spesies habitat kritis. Nah, dalam menentukan fitur mana yang penting, ahli biologi pemulihan USFWS mempertimbangkan. Yang pertama, ruang untuk pertumbuhan individu dan populasi dan untuk perilaku normal. Yang kedua, penutup atau tempat berlindung. Yang ketiga, makanan, air, udara, cahaya, mineral, atau kebutuhan nutrisi atau fisiologis lainnya. Yang selanjutnya, tempat untuk berkembang biak dan membesarkan keturunan. Yang selanjutnya adalah habitat yang dilindungi dari gangguan atau mewakili distribusi geografis dan ekologi spesies. Pada tahun 2018, USFWS dan NMFS mengusulkan perubahan implementasi peruntukan habitat kritis untuk membatasi jumlah lahan yang dipertimbangkan pada awalnya. Misalnya, badan-badan tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan habitat kritis di daerah yang saat ini ditempati dan tidak dihuni oleh spesies yang terdaftar secara bersamaan. Tetapi, perubahan yang diusulkan akan membutuhkan badan untuk mengevaluasi habitat yang ditempati pertama. Pada tahun 2010, USFWS menetapkan wilayah Louisiana atau di Amerika Serikat di mana katak gopher kehitaman tidak ditemukan selama beberapa dekade sebagai wilayah kritis untuk spesies tersebut. Konservasi jangka panjang. Area yang ditentukan tersebut termasuk sebidang tanah milik pribadi dan USFWS digugat oleh pemilik tanah serta oleh perusahaan swasta yang bermaksud menggunakan tanah untuk pembangunan perumahan dan komersial. Nah,
Argumennya adalah yang pertama, hutan tanaman dengan kanopi tertutup di tanah mereka tidak dapat menjadi habitat kritis bagi katak goper kehitaman yang hidup di hutan dengan kanopi terbuka. Yang kedua, USFWS telah gagal menimbang manfaatnya secara memadai penunjukan properti terhadap dampak ekonomi. Pengadilan yang lebih rendah mendukung penunjukan USFWS sebagai habitat kritis, menolak pemilik tanah. Argumennya bahwa USFWS telah bertindak sewenang-wenangnya. Yang selanjutnya adalah mengenai mencegah ambil melalui perencanaan konservasi habitat. Untuk mencegah hilangnya habitat bagi spesies yang terancam punah, dan mengurangi penipuan, jika terjadi konflik dengan pemilik lahan pribadi, lembaga telah menggunakan mekanisme yang dikenal sebagai Rencana Konservasi Habitat atau HCP. HCP muncul dari Amandemen Esa tahun 1982 yang memungkinkan penerbitan pengambilan insidental izin untuk spesies yang terancam punah. Pengambilan kebetulan bukan tujuan dari melakukan aktivitas jika tidak sah. Untuk mendapatkan izin pengambilan tersebut, pemohon baik perusahaan maupun individu harus terlebih dahulu mempersiapkan dan mengajukan rencana konservasi. Rencana tersebut harus menjelaskan dampak pengambilan terhadap spesies yang terancam punah, bagaimana dampaknya akan dikurangi, bagaimana penerapan rencana tersebut akan dibayar, dan bagaimana spesies akan mendapat manfaat. Sekarang disebut perencanaan konservasi habitat. Prosedur ini berpola setelah resolusi untuk suatu kerugian lingkungan atau ekonomi. Keterbatasan HCP telah menyebabkan upaya untuk meningkatkan pendekatan ini. HCP dilengkapi dengan dilarang mengambil, rencana pengelolaan dilaksanakan melalui Nota Kesepakatan atau MOA yang disebut Perjanjian Pelabuhan Aman. MOA adalah perjanjian antara badan federal, biasanya USFWS, dan pemilik tanah korporat yang menguraikan tindakan konservasi yang dapat diambil oleh pemilik tanah untuk memenuhi atau melampaui persyaratan ESA untuk perlindungan habitat. Salah satu perjanjian pertama ditandatangani pada tahun 1992 oleh Georgia Pacific Korporasi atau perusahaan kayu dan USFWS untuk melestarikan habitat burung pelatuk koked merah yang telah dibahas sebelumnya. Selama 5 tahun, MOA ini melindungi lebih dari 66.000 hektar hutan untuk burung pelatuk. Dalam ulasan terbaru tentang efikasi dari program Safe Harbor menuju perlindungan burung pelatuk antara 1980 dan 2014, ahli biologi Jennifer Smith dan rekannya menemukan bahwa seorang pemilik tanah dalam keikutsertaan dalam program ini menghasilkan beberapa keuntungan potensial untuk perekrutan penduduk. Namun meski demikian, ternyata pendaftaran di Safe Harbor tidak ada yang signifikan dan tidak berpengaruh pada sebagian besar ukuran keberhasilan pemuliaan atau kualitas habitat mencari makan. Keterbatasan HCP telah menyebabkan upaya untuk meningkatkan pendekatan ini. HCP dilengkapi dengan dilarang mengambil, rencana pengelolaan dilaksanakan melalui Nota Kesepakatan atau MOA yang disebut Perjanjian Pelabuhan Aman. MOA adalah perjanjian antara badan federal, biasanya USFWS, dan pemilik tanah korporat yang menguraikan tindakan konservasi yang dapat diambil oleh pemilik tanah untuk memenuhi atau melampaui persyaratan ESA untuk perlindungan habitat.
Salah satu perjanjian pertama ditandatangani pada tahun 1992 oleh Georgia Pacific Corporation atau perusahaan kayu dan USFWS untuk melestarikan habitat burung pelatuk koked merah yang telah dibahas sebelumnya. Selama 5 tahun, MOA ini melindungi lebih dari 66.000 hektar hutan untuk burung pelatuk. Baik, selanjutnya adalah slide mengenai kekuatan dan kelemahan ESA. ESA telah menjadi pitbullnya hukum lingkungan. Lebih dari undang-undang lainnya, ESA affirms bahwa spesies memiliki nilai intrinsik dan Pengadilan Amerika Serikat telah menafsirkan undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada spesies apapun yang terdaftar sebagai terancam punah atau terancam. Terlepas dari biaya ekonomi perlindungan, ESA juga secara jelas dan eksplisit memperluas perlindungan hukum untuk spesies non-manusia. Sejarawan lingkungan Amerika Serikat, Joseph Petula, menggambarkan ESA sebagai salah satu hukum paling luar biasa, radikal dan asli yang pernah disahkan karena melalui perlindungannya, seorang penduduk non-manusia yang terdaftar di Amerika Serikat terjamin dalam arti khusus kehidupan dan kebebasan. ESA telah bekerja dengan baik di tingkat fungsional dan beroperasi di pengadilan dengan lebih efektif, efisien, daripada banyak upaya hukum lainnya untuk melestarikan keanekaragaman hayati karena mengandung definisi konsep dan tujuan yang dibutuhkan. Secara khusus, jenis konsep landasan ESA validitasnya terbukti lebih definable dan defensif dalam lingkaran hukum daripada memiliki konsep seperti keanekaragaman hayati, habitat, atau ekosistem. Mungkin yang paling penting, ESA tetap menjadi model legislatif yang penting untuk upaya menyelamatkan spesies di seluruh dunia. ESA tidak hanya telah digunakan bersama-sama dengan hukum internasional yaitu CITES untuk melindungi spesies asing yang terancam punah dengan larangan impor, ekspor, pengambilan, dan aktivitas komersial, tetapi lebih berhasil direplikasi di negara lain, yaitu di Uni Eropa serta Kanada dan Australia. Selanjutnya adalah mengenai hukum konservasi internasional. Yang pertama adalah memahami istilah utama. Konservasi saat ini adalah upaya internasional yang melibatkan semua negara bangsa modern dalam berbagai tingkat. Meskipun untuk konservasi internasional dalam beberapa kasus secara implisit mengakui nilai intrinsik dari spesies dan habitat yang dilestarikannya. Hal ini terutama didorong oleh kepentingan utilitarian dan pemerataan risiko. Biasanya dalam bentuk saling ketergantungan dan perhatian internasional yang meningkat untuk ekuitas antar generasi. Agen utama yang menjadi perantara inisiatif konservasi internasional dan perjanjian multinasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan di dalam PBB, program lingkungannya yaitu UNEP. Sebagian besar melalui dorongan UNEP dan program lingkungan PBB lainnya, negara bangsa telah menandatangani lebih dari 325 perjanjian, konvensi, dan perjanjian yang berfokus pada konservasi internasional selama 40 tahun terakhir. Inti dari nasihat dan penegakan hukum adalah Mahkamah Internasional atau ICJ. Berikut adalah upaya modern dalam hukum konservasi internasional muncul dari satu atau lebih sumber berikut. Yang pertama ada perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Yang kedua, tindakan mengikat organisasi internasional. Yang ketiga, aturan kebiasaan internasional hukum. Yang keempat, keputusan pengadilan atau tribunal internasional. Yang selanjutnya adalah mengenai Stockholm, permulaan hukum konservasi internasional modern.
Sebagian besar sarjana hukum internasional saat ini menandai dimulainya hukum lingkungan dan konservasi yang terkoordinasi dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm tahun 1972. Tujuan dari Konferensi Stockholm adalah untuk menyediakan kerangka kerja di mana PBB dapat secara komprehensif menilai masalah lingkungan manusia dan menempatkan fokus pemerintah nasional dan publik pada masalah tersebut. Ini yang paling signifikan. Pencapaian yang tidak bisa dicapai adalah produksi deklarasi tentang lingkungan manusia, sebuah dokumen yang berisi 26 prinsip dan 109 rekomendasi terkait dengan perlindungan dan konservasi lingkungan. Konferensi Stockholm sangat penting, tidak dapat diartikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam konservasi dunia secara komprehensif dan sistematis, sesuatu yang jarang terjadi dilakukan sebelumnya. UNEP menjadikan masalah dan program lingkungan menjadi permanen fikstur dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan UNEP berdampak hampir langsung pada konservasi dunia. Pada tahun 1973, hanya 1 tahun setelah Stockholm, Dewan Pengurus UNEP menyatakan laut regional sebagai prioritas konservasi yang penting. Penekanan ini mengarah langsung pada pengembangan Konvensi Barcelona tahun 1976 untuk perlindungan Laut Mediterania terhadap polusi. Sebuah perjanjian yang dikembangkan oleh negara-negara Mediterania yang berusaha untuk mengurangi polusi dan melestarikan spesies asli Laut Mediterania. Konvensi Barcelona memberikan insentif dan model untuk perjanjian lingkungan dan konservasi regional yang akan mengikuti selama 30 tahun ke depan dengan perjanjian regional yang dikembangkan untuk sebagian besar dunia samudra dari tahun 1972 sampai 1986. Pada tahun 1988, lebih dari 100 negara dan 50 organisasi internasional bekerja sama dalam program laut regional, dan jumlahnya terus meningkat. Selain konvensi dan protokol regional, Konvensi Montego Bay 1982 yang dikembangkan terkait dengan konferensi PBB ketiga tentang hukum laut, membahas masalah-masalah utama konservasi laut di seluruh dunia. Dengan berkembangnya konvensi tersebut, tren yang paling penting adalah pergeseran dari pendekatan berorientasi penggunaan ke pendekatan berorientasi sumber daya. Pendekatan berorientasi menggunakan penekanan navigasi dan fishing. Pendekatan berorientasi sumber daya menekankan pembangunan berkelanjutan dan permanen sumber daya laut, dengan fokus pada defining dan menegakkan standar perlindungan, konservasi, pengelolaan, dan pengembangan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai perlindungan spesies langka. Perlindungan spesies langka di tingkat internasional yaitu ada Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah atau disebut juga CITES. CITES ini dimulai pada tahun 1950 yang muncul dari upaya gabungan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau disebut juga IUCN dan UNEP atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian IUCN ini menggunakan dana untuk memulai program yang disebut Survival Service yang merupakan sebuah unit organisasi yang membuat daftar dan laporan status singkat mengenai spesies langka yang terancam punah di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1960, daftar dan laporan singkat mengenai spesies langka yang terancam punah tersebut dikenal sebagai buku data merah yang pada akhirnya menjadi sumber terpenting untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah di seluruh dunia. Sehingga
CITES ini merupakan salah satu perjanjian konservasi internasional yang paling penting saat ini, dikarenakan secara khusus mengatur atau melarang perdagangan spesies yang terancam punah secara global. Sebagian besar perdagangan satwa liar yang terjadi di tingkat lokal dan nasional, tetapi sebagian besar perdagangan satwa liar ini terjadi setiap tahun di tingkat internasional. Pada tahun 1973, undang-undang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan hukum kepada Amerika Serikat agar menerapkan CITES untuk spesies yang terancam punah. Kemudian pada tahun 1975, dalam pembukaan konvensi antar negara, menguraikan secara spesifik beberapa pendekatan, diantaranya yang pertama, yaitu menyadari bahwa fauna dan flora banyak sekali yang indah dan berbagai bentuk merupakan bagian yang tidak tergantikan dari alam yang harus dilindungi untuk saat ini dan generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua, sadar akan nilai flora dan fauna yang terus tumbuh dari estetika, ilmiah, budaya, rekreasi, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, mengakui bahwa masyarakat dan negara seharusnya menjadi yang terbaik dalam pelindung flora dan fauna. Dan yang keempat, menyadari bahwa kerjasama internasional adalah penting untuk perlindungan spesies flora dan fauna tertentu sehingga dapat melawan eksploitasi berlebihan melalui perdagangan internasional. CITES menetapkan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan 3 kategori perlakuan perlindungan dari eksploitasi perdagangan. Yang pertama berdasarkan Appendix 1, yaitu memuat lampiran daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Yang kedua, berdasarkan Appendix 2 yang memuat lampiran daftar dari spesies yang tidak terancam punah, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus-menerus tanpa adanya pengaturan. Dan yang ketiga, berdasarkan Appendix 3 yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya dan memberikan pilihan bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix 2 atau mungkin dimasukkan ke Appendix 3. Sehingga pada bulan Januari 2017 ada 35.800 spesies dan 68 subspesies dalam lampiran appendix yang terdiri dari 1045 dalam lampiran 1, kemudian 34.608 spesies pada lampiran 2 dan 216 pada lampiran appendix 3. Pada gambar 12.11 terdapat 2 gambar, yaitu merupakan distribusi badak putih atau Ceratotherium simum yang berpopulasi di Afrika. Untuk gambar A merupakan gambar dari peta indikasi ancaman perburuan. Untuk gambar yang berwarna oranye pada peta itu kemungkinan badaknya masih ada. Sedangkan untuk peta yang berwarna hijau, jumlah dari populasi badaknya itu masih ada dan diperkenalkan kembali. Kemudian untuk peta yang berwarna ungu, yaitu badaknya masih ada dan baru diperkenalkan. Kemudian yang peta yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa populasi badak pada daerah tersebut
sudah punah. Dan untuk yang berwarna agak coklat, itu populasi badaknya kemungkinan punah. Sedangkan untuk gambar yang B merupakan gambar dari distribusi badak putih yang termasuk ke dalam daftar merah yang terancam punah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah terbanyak yaitu mencapai 668 individu pada tahun 2012. Yang selanjutnya menggabungkan konservasi dan pembangunan internasional. Pada bulan Juni tahun 1992 terjadi pertemuan lingkungan secara global yaitu di Rio de Janeiro. Kemudian Brazil mengintegrasikan upaya untuk melindungi ekosistem di bumi dengan pembangunan ekonomi dari negara-negara miskin di dunia. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa Konferensi Lingkungan dan Pembangunan yang disebut juga sebagai KTT Rio atau KTT Bumi yaitu konferensi resmi dari delegasi pemerintah. Nah, selain itu terjadi juga pertemuan besar antara non-pemerintah yaitu berbagai organisasi yang berkumpul di forum global, di mana dalam pertemuan tersebut menghasilkan 5 dokumen lingkungan utama yang ditandatangani oleh sebagian besar atau semua negara yang berpartisipasi. Sehingga dokumen paling komprehensif yang ditandatangani di Rio Summit yaitu Agenda 21. Struktur Agenda 21 ini didasarkan tentang masalah lingkungan dan konservasi utama termasuk melindungi atmosfer dan mengelola limbah beracun. Secara keseluruhan, Agenda 21 ini diidentifikasi sebelum masalah lingkungan dan membaginya menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan prioritas untuk perlindungan lingkungan, termasuk perlindungan atmosfer dan perubahan iklim. Kemudian perlindungan sumber daya lahan, menghentikan deforestasi, konservasi meningkatkan keanekaragaman hayati, dan melindungi sumber daya air tawar dan air asin. Yang kedua, mengenai masalah industri manusia dan teknologi yang menimbulkan ancaman tertentu terhadap lingkungan, termasuk ancaman yang ditimbulkan dari bioteknologi dan limbah berbahaya dan pertanian. Dalam dimensi sosial dan ekonomi, Agenda 21 ini menegaskan bahwa dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan, kemudian untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan, untuk menghubungkan kesehatan manusia dengan lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi, serta untuk mengintegrasikan lingkungan dalam pembuatan kebijakan hukum, ekonomi, dan akuntansi sosial. Implementasi Agenda 21 selanjutnya menghasilkan pembentukan beberapa tujuan global. Bisa dilihat pada gambar 12.12 yaitu terdapat 8 tujuan pembangunan milenium pada tahun 2000 hingga 2015 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2016 hingga 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan masing-masing mencakup serangkaian target spesifik dengan indikator data terukur untuk melacak kemajuan relatif terhadap setiap target. Adapun beberapa tujuan dari tujuan pembangunan milenium diantaranya yang pertama menanggulangi kemiskinan serta kelaparan, yang kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan, yang ketiga mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, yang keempat menurunkan angka kematian pada anak, yang kelima meningkatkan kesehatan ibu, yang keenam memerangi penyakit HIV, malaria serta penyakit menular lainnya,
Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedelapan, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya yaitu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan juga dikenal sebagai transformasi dunia untuk tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dikembangkan untuk menggantikan tujuan pembangunan milenium yang berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep tujuan pembangunan milenium kemudian diganti dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan tujuan pembangunan milenium, kerangka dari kerja tujuan pembangunan ini tidak membedakan antara negara-negara maju dan negara berkembang. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, tahap kemiskinan, dengan tujuan tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu tanpa kelaparan, dengan tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dengan menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk keseluruhan masyarakat di segala umur. Tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, dengan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Tujuan yang kelima yaitu kesetaraan gender, di mana dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu serta perempuan. Tujuan yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi, dengan tujuan menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Tujuan yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, dengan menjamin akses terhadap sumber daya energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Tujuan yang kedelapan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, dengan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Kemudian tujuan yang kesembilan yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, dengan membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan yang ke-10, mengurangi kesenjangan, dengan mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Tujuan yang ke-11 yaitu keberlanjutan kota dan komunitas, dengan membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dengan menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Tujuan yang ke-13 yaitu aksi terhadap iklim, dengan bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan yang ke-14 yaitu kehidupan bawah laut, dengan melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-15 kehidupan di darat, dengan melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, kemudian mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. Tujuan yang ke-16 yaitu institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dengan meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Dan tujuan yang ke-17
yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, dengan memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Program dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat luas, diantaranya mencakup 169 target dan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana setiap target memiliki 1-13 indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target, sehingga secara total ada 304 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi tolak ukur program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ditugaskan untuk menyediakan daftar sasaran untuk masing-masing dari 17 tujuan program pembangunan berkelanjutan ini. Pada dasarnya, program tujuan pembangunan milenium dan tujuan pembangunan berkelanjutan punya persamaan dan kesamaan tujuan yang hampir sama. Tetapi dalam dokumen kesepakatan tujuan pembangunan milenium, dikarenakan habis masanya pada tahun 2015 dan akhirnya digantikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlaku hingga pada tahun 2030, di mana tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan dan target yang lebih mendalam dan lebih lengkap dibandingkan dengan tujuan pembangunan milenium. Berbagai pihak baru-baru ini meluncurkan kerangka kerja strategis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2030 untuk mencapai degradasi lahan netralis atau LDN, sehingga dapat memulihkan produktivitas lahan terdegradasi yang sangat luas dan meningkatkan mata pencaharian lebih dari 1,3 miliar. Seperti yang tertera di gambar, pada gambar 12.3 yaitu terdapat 3 tanggapan hierarki untuk degradasi lahan netralis yang terdiri dari yang pertama yaitu menghindari. Nah, degradasi lahan ini dapat dihindari dengan mengatasi dorongan degradasi dan melalui tindakan proaktif untuk mencegah perubahan yang merugikan pada kualitas lahan yang tidak terdegradasi dan memberikan ketahanan melalui pengaturan yang tepat, perencanaan, dan praktik manajemen. Kemudian yang kedua, mengurangi. Degradasi lahan ini dapat dikurangi atau dimitigasi pada lahan pertanian dan hutan melalui penerapan praktik pengelolaan lestari. Dan yang ketiga yaitu cadangan. Jika memungkinkan, beberapa potensi produktif dan jasa ekologi dari lahan yang terdegradasi dapat direstorasi atau direhabilitasi dengan cara membantu pemulihan fungsi dari ekosistem. Pembahasan yang selanjutnya mengenai proses pembuatan dan penegakan hukum konservasi internasional. Pada tahun 1977, UNEP atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk kelompok kerja ahli tentang hukum lingkungan yang rekomendasinya disahkan oleh Dewan Pengurus UNEP, dan pada tahun 1982 disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukum dalam konservasi harus memiliki katalisator perkembangan instrumen internasional. Dalam konservasi biasanya mengikuti 4 langkah. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, pencarian fakta. Yang ketiga, rezim internasional untuk menangani masalah. Dan yang keempat, konsolidasi dan penguatan rezim. Tujuan dari penegakan hukum tersebut pada akhirnya adalah bukan hanya tentang negara tersebut dapat hidup dengan perjanjian, tetapi apakah
negara tersebut dapat mencapai tujuan yang dinyatakan dalam perjanjian. Jadi dalam sebuah perjanjian konservasi internasional, idealnya adalah perjanjian di dalamnya terdapat mekanisme implementasi yang jelas dan layak, kemudian tingkat kepatuhan yang tinggi, dan metode penegakan yang bisa diterapkan dengan mengarah pada pencapaian tujuan. Weiss dan Jacobson pada tahun 1999 mengembangkan model konseptual berdasarkan kesepakatan lingkungan nasional untuk menunjukkan betapa beragamnya faktor yang mempengaruhi implementasi, penyesuaian, dan efektivitas perjanjian konservasi internasional. Nah, pada PowerPoint sudah ada gambar 12.4 yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi, penyesuaian, dan efektivitas perjanjian konservasi internasional. Dari faktor tersebut, maka ada faktor yang melibatkan negara, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama itu ada parameter. Parameter ini terdiri dari perilaku sebelumnya mengenai subjek perjanjian, kemudian sejarah dan budaya, ukuran fisik, variasi fisik, dan jumlah tetangga. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor fundamental yang terdiri dari ekonomi, politik atau kelembagaan, sikap, dan nilai. Dan faktor yang ketiga yaitu ada faktor terdekat yang terdiri dari kapasitas administrasi, kepemimpinan, organisasi non-governmental, pengetahuan, dan informasi. Untuk ketiga faktor yang melibatkan negara ini, masing-masing mempunyai karakteristik seperti yang tertera pada gambar. Untuk mendorong penyesuaian, Global Environment Facility atau Fasilitas Lingkungan Global menyediakan dana untuk implementasi perjanjian yang menargetkan berbagai aspek lingkungan konservasi. Fasilitas lingkungan global ini membuat investasi di negara yang dapat menunjukkan peningkatan di antaranya yang pertama, mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan produktif, memastikan bahwa dampak sektor pada keanekaragaman hayati dapat dihindari atau secara substansial dikurangi atau diminimalkan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan untuk sistem kawasan lindung. Yang ketiga, mendukung implementasi yang lengkap dan efektif. Dan yang keempat, meningkatkan kebijakan keanekaragaman hayati, perencanaan, dan tinjauan. Kemudian UNESCO telah melembagakan sejumlah program untuk disediakan intensif terhadap penyesuaian, diantaranya daftar warisan dunia. Nah, daftar warisan dunia ini merupakan sebuah program yang dibuat oleh Perlindungan Budaya dan Warisan Dunia pada tahun 1972 dengan dirancang untuk mengidentifikasi dan melindungi situs-situs yang mempunyai nilai budaya di setiap bangsa. Yang selanjutnya, sifat saling ketergantungan hukum di antara negara. Hukum nasional dan hukum internasional seringkali ditujukan untuk tujuan yang sama. Semakin meningkatnya upaya konservasi di tingkat internasional, maka dipandu oleh 2 prinsip, yaitu yang pertama, meningkatnya kesadaran dari konsensus yang dimiliki oleh setiap bangsa dan tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam serta tidak merusaknya agar dapat digunakan oleh generasi mendatang. Kemudian yang kedua, setiap generasi hendaknya memelihara lingkungan. Prinsip yang membimbing konservasi internasional ini bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya nasional dan hak-hak ini tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Untuk lebih jelas mengenai perlindungan lingkungan dan kedaulatan nasional,
konservasi nasional dan hukum internasional, serta pemerintah dan non-pemerintah atau berbagai organisasi mempertimbangkan contoh-contoh undang-undang yang dirancang. Adapun contoh undang-undang yang dirancang untuk melindungi lumba-lumba dari nelayan, kemudian undang-undang untuk melindungi kura-kura dari kapal yang menangkap udang, dan undang-undang keanekaragaman hayati di Brazil. Untuk kasus yang pertama yaitu mengenai tuna dan lumba-lumba. Pada tahun 1972, Kongres Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut. Tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk melindungi spesies tertentu dan populasi mamalia laut yang sedang atau mungkin terancam punah yang diakibatkan karena aktivitas manusia. Salah satu mekanisme perlindungan mamalia laut untuk mencapai tujuannya yaitu dengan mengurangi pembunuhan insidental atau cedera serius pada mamalia laut hingga tingkat tidak signifikan mendekati angka kematian yaitu 0. Bisa dilihat pada gambar 12.15, di sana terdapat gambar dari salah satu spesies lumba-lumba yaitu Posoenides dali, merupakan salah satu spesies lumba-lumba yang sering dibunuh sebagai tangkapan sampingan dalam penangkapan ikan tuna. Penangkapan ikan tuna ini telah mengakibatkan kematian jutaan lumba-lumba di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Kemudian contoh undang-undang pada kasus 2 yaitu pada udang dan kura-kura. Pada tahun 1989, Kongres Amerika Serikat menambahkan ketentuan hukum publik yang kemudian dikenal sebagai The Sea Turtle Act. The Sea Turtle Act dimotivasi oleh penurunan populasi 7 spesies kura-kura dan menurut studi ilmiah melibatkan jaring yang digunakan dalam penangkapan udang di laut sehingga menyebabkan kematian pada kura-kura. Di Amerika Serikat, semua kura-kura dilindungi di bawah Endangered Species Act dan Amerika Serikat mempertahankan komitmennya dalam konservasi kura-kura dengan terus menjadi sponsor program sertifikasi Turtle Excluder Device yang sudah ada untuk negara lain. Pada gambar 12.6 merupakan gambar dari sebuah Turtle Excluder Device yang dapat dipasang di jaring ketika saat akan menangkap udang. Nah, alat ini dapat membantu melepaskan kura-kura ketika kura-kura masuk ke jaring. Selain itu, alat ini juga dapat mencegah tertangkapnya hewan-hewan laut besar seperti ikan hiu, ikan pari, ubur-ubur, dan beberapa ikan besar. Desain dari alat ini yang paling umum yaitu dimiringkan yang berfungsi untuk mencegah hewan-hewan besar masuk ke jaring. Suatu panel atau corong pada jaring yang berada di depan dapat digunakan untuk menggiring hewan-hewan menjauhi pembukaan jaring. Hewan-hewan besar kemudian dibantu melalui bingkai Turtle Excluder Device menuju tempat keluar yang terletak di atas atau di dasar jaring. Sedangkan hewan-hewan kecil termasuk udang akan masuk ke dalam kantong jaring. Undang-undang pada kasus 3 yaitu pada keanekaragaman hayati di Brazil dan sumber daya genetik. Pada tahun 2001, Brazil mengesahkan Provisional Act nomor 2186/16 untuk memastikan keamanan dan pemanfaatan berkelanjutan
berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan mengatur akses ke sumber daya genetik dan produk turunannya. Upaya Brazil untuk memerangi eksploitasi yaitu melalui undang-undang nasional dengan mengikuti upaya global. Kemudian dikodifikasikan oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati dan selanjutnya melalui Protokol Nagoya untuk melindungi dan memelihara komunitas lokal dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pada gambar 12.7 terdapat gambar Konvensi Protokol Nagoya yang merupakan keragaman biologi yang dapat diuraikan prosesnya di mana negara dapat menjalankan kedaulatan hak atas sumber daya genetik untuk memastikan bahwa penyedia sumber daya dapat menerima manfaatnya. Hal ini sangat penting khususnya bagi masyarakat adat yang sering menjadi penyedia dalam keragaman biologi dan berhak atas hak-hak dalam lingkup internasional. Dapat dilihat pada gambar bahwa di gambar terdapat persetujuan yang diinformasikan sebelumnya dan persyaratan yang disepakati secara bersama. Dari kedua hal tersebut yaitu dibagi menjadi dua antara penyedia dan pengguna. Untuk penyedia di mana negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam serta otoritas nasional yang kompeten di negara bagian dengan memberikan akses ke pengguna yang menggunakan sumber daya. Nah, dari penyedia ini akan menghasilkan pengetahuan tradisional, salah satunya sumber daya genetik, di mana dalam konservasinya dibagi menjadi dua, yaitu ada in situ dan ada juga ex situ. Untuk in situ itu biasanya dilakukan di lingkungan ekosistem dan habitat alami, sedangkan untuk ex situ contohnya yaitu di kebun raya dan koleksi komersial. Kemudian untuk pengguna diantaranya digunakan oleh peneliti untuk penelitian, universitas, dan pihak industri. Nah, dari pengguna ini akan menuju ke penggunaan. Dari penggunaan dibagi menjadi dua, yaitu ada bukan komersial yang terdiri dari taksonomi dan konservasi. Kemudian pada bidang komersial diantaranya bioteknologi, hortikultur, dan farmasi. Nah, adapun manfaat dari penggunaan yaitu ada pada bidang moneter dan bidang non-moneter. Pada bidang non-moneter diantaranya pembayaran royalti, kemudian kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual, sedangkan untuk non-moneter diantaranya penelitian dan pengembangan, pelatihan dan pendidikan, serta transfer teknologi. Yang selanjutnya, prospek masa depan dasar hukum konservasi biologi. Hukum konservasi dari masing-masing negara tidak bisa lagi diberlakukan atau ditegakkan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan negara lain atau kemungkinan tanggapan secara internasional. Kemudian, komitmen dunia saat ini untuk perdagangan bebas telah membuat badan internasional seperti WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, di mana organisasi tersebut memiliki kekuatan hukum. Kemudian, hukum Amerika Serikat seperti Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut dan The Sea Turtle Act membantu memprovokasi komunitas internasional untuk standar yang lebih tinggi dalam masalah konservasi. Kemudian untuk prospek masa depan, ahli biologi juga harus menjadi lebih cerdik dalam memahami kedudukan hukum dan kebijakan untuk melakukan penelitian dalam mencapai tujuan konservasi, dan harus menjadi lebih canggih dalam mempelajari bagaimana caranya mengubah hukum serta kebijakan dan merumuskan hukum konservasi yang baru.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan bagi rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi atau menjapri saja anggota dari kelompok 10. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.